Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua pasti pernah mengalami momen dalam hidup di mana kita merasa seperti sedang berada di tengah laut yang mengamuk. Masalah datang bertubi-tubi seperti gelombang, masalah kesehatan, tekanan di pekerjaan, atau konflik keluarga. Di tengah situasi seperti itu, seringkali kita merasa sendirian dan ketakutan. Namun, mari kita lihat kisah dalam Matius 14, 28 sampai 31. Para murid sedang berada di perahu, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Di tengah kegelapan itu, Yesus datang berjalan di atas air. Respon Petrus sungguh luar biasa. Ia tidak hanya menunggu di perahu. Ia berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang ke podimu berjalan di atas air." Dan Yesus hanya mengucapkan satu kata, "Datanglah." Mari kita bayangkan posisi Petrus, kakinya menyentuh permukaan air yang tidak stabil. Secara logika, ia seharusnya tenggelam. Namun, ayat 29 mencatat sebuah keajaiban. Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kenapa Petrus bisa melakukan hal yang mustahil itu? Jawabannya sederhana. Matanya tertuju hanya kepada Yesus. Saat itu, Petrus tidak sedang menghitung tinggi gelombang. Ia tidak sedang mengukur kecepatan angin. Ia hanya memandang satu titik, yaitu wajah Sang Guru. Iman yang sejati adalah iman yang melangkah karena mendengar suara Tuhan, bukan karena melihat keadaan yang mendukung. Banyak dari kita gagal berjalan di atas air karena kita terlalu lama berdiam di dalam perahu kenyamanan kita, terlalu takut untuk melangkah meskipun Tuhan sudah memanggil. Namun, kisah ini tidak berhenti di sana. Terjadi sebuah perubahan atmosfer yang drastis pada ayat ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Apa yang berubah? Apakah Yesus menghilang? Tidak. Apakah kuasa Yesus berkurang? Tentu tidak. Yang berubah adalah fokus mata Petrus. Tadi, fokus pada Yesus, berjalan di atas air. Sekarang, fokus pada angin dan gelombang. Tenggelam. Ini adalah gambaran akurat hidup kita. Kita mulai tenggelam dalam kecemasan, bukan karena masalah kita terlalu besar bagi Tuhan, tetapi karena masalah itu menjadi lebih besar daripada Tuhan di mata kita. Ketika kita mulai mentingkan risiko, mendengarkan kritik orang, atau melihat statistik yang buruk, maka angin itu terasa begitu mencekik, dan kita mulai kehilangan keseimbangan iman. Ingatlah ini, masalahmu mungkin nyata, tetapi penyertaan Tuhan jauh lebih nyata. Saat Petrus mulai tenggelam, ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Perhatikan respon Yesus di ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam dulu sebagai hukuman karena kurang percaya. Yesus segera menolong. Namun, Yesus juga memberikan teguran yang lembut. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kata bimbang dalam bahasa aslinya, distazo, berarti bercabang. 2. Hati Petrus terbelah antara percaya pada Yesus atau percaya pada kekuatan angin. Bapak dan Ibu, mungkin hari ini Anda merasa sudah mulai tenggelam. Anda merasa iman Anda goyah. Kabar baiknya adalah jarak antara Anda dan pertolongan Tuhan hanya sejauh satu seruan doa. Tuhan tidak mencari iman yang sempurna. Ia mencari hati yang mau tetap berseru Kepodonia di tengah kegagalan fokus kita. Sebagai penutup renungan ini, mari kita bawa pulang satu pesan kuat. Ketinggian gelombang di bawah kakimu tidak akan membahayakanmu selama matamu tetap menatap matahari kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Dunia akan selalu menawarkan angin untuk membuat kita takut. Tapi mari kita pilih untuk menjadi seperti Petrus di awal langkahnya. Berani melangkah karena ada Yesus di depan sana. Jangan biarkan apa yang kau lihat mengalahkan apa yang kau dengar. Berhentilah menatap gelombang. Mulailah menatap Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku seringkali mata kami lebih terfokus pada besarnya badai dan tingginya gelombang persoalan hidup kami daripada kuasa-Mu yang tak terbatas. Hari ini,
Kami mau kembali memfokuskan pandangan kami hanya kepadamu. Saat kami merasa mulai tenggelam, ulurkanlah tenggenmu dan teguhkanlah iman kami. Biarlah kami berjalan di atas badai ini bersamamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Roh Kudus, tolong kami agar tetap fokus pada firman-Mu sehingga kami menjadi pelaku firman yang tidak mudah menyerah. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika Anda melihat ke dunia, Anda akan tertekan. Jika Anda melihat ke Kristus, Anda akan beristirahat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke grup keluarga atau teman Anda, agar mereka juga mendapat berkat melalui renungan ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.